Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kesusahan saja. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat sifon lagi. Jadi bahan-bahannya ini aku bagi menjadi beberapa bagian. Ini ada 4 butir kuning telur. Kuning telur yang fresh seperti ini. Kemudian ada tepung terigu. Aku gunakan tepung pau dan mantou ya, 113 gram. Boleh digantikan dengan tepung pro rendah seperti kunci biru ya. Kemudian ini ada garam. Garamnya aku bagi 2. Jadi ini 1 sendok teh, tapi aku bagi 2. Ini yang untuk adonan pasta pandannya. Kemudian ini ada 50 ml air daun pandan dengan daun suji yang udah diendapkan. Untuk minyak makannya gunakan minyak makan yang baru. Ini ada 45 gram. Ini namanya adonan pasta. Jadi 4 kuning telurnya dikocok aja dengan menggunakan whisk seperti ini. Nggak perlu pakai mixer, bisa pakai whisk ini aja. Kemudian masukkan 50 ml air endapan daun pandan dan daun suji. Kalau nggak ada bisa digantikan dengan pasta saja ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan ambil kurang lebih 2 sendok makan dari gula yang sudah disiapkan untuk mengadon putih telur nanti. Sisa gulanya nanti di mixer dengan putih telur sampai soft peak. Tapi ini kita siapkan dulu adonan pastanya. Ini diaduk aja sampai rata. Kalau udah rata, masukkan tepung terigunya. Tapi jangan lupa diayak dulu supaya hasilnya itu lebih lembut dan halus. Supaya gampang nyatuinnya, tepungnya itu dimasukkan bertahap aja. Seperti ini bertahap, kemudian diaduk lagi sampai rata. Ini kalau udah masuk tepungnya semua, adonan ini akan menjadi pekat ya, atau boleh dibilang berat. Seperti ini. Kemudian masukkan minyak makannya. Aduk lagi sampai minyaknya ini benar-benar tercampur dengan adonannya. Kalau udah rata, sisihkan aja, kita lanjut lagi ke adonan berikutnya. Ini aku akan buat yang coklat. Jadi ada 3 butir kuning telur yang sudah dipisahkan dari putih telurnya. Dan untuk tepung pau dan mantounya 100 gram, bisa digantikan dengan tepung pro rendah seperti kunci biru kalau di Indonesia. Kemudian selain tepung ini ada juga setengah sendok teh garam. Jadi setengah sendok teh garam ini dan 45 gram minyak makan atau minyak goreng. Kemudian ada 15 gram cocoa powder atau bubuk coklat. Gunakan bubuk coklat yang bagus supaya aroma coklatnya itu lebih terasa wangi, jadi nggak bau apek. Jadi seperti ini, jadi banyak merek juga yang bagus ya. Kemudian untuk airnya aku gunakan air biasa saja, kurang lebih 60 gram atau 65 ml. Jadi seperti ini. Kalau kurang nanti tambahkan aja lagi cairannya, karena bubuk coklat lebih banyak makan cairan. Sama seperti adonan pasta pandan tadi, ini caranya sama. Masukkan air ke dalam kuning telurnya yang udah dikocok dengan menggunakan whisk aja, balon whisk. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Ini garamnya bisa dimasukkan juga ke putih telur kalau mau ya, tapi bisa juga dimasukkan di adonan pastanya. Kemudian jangan lupa kocok, atau bukan kocok ya, salah, ayak
bubuk coklat dengan tepung terigu. Jadi aku campurkan aja. Karena di bubuk coklat ini butirannya akan lebih kasar ya. Kalau nggak diayak itu nanti hasil dari adonannya itu nggak smooth, nggak lembut ya, nggak halus. Nah ini seperti ini, diayak kemudian diaduk rata, diaduk-aduk. Dan ada bedanya ya, kalau menggunakan bubuk coklat dia akan lebih banyak menyerap air. Kalau udah kental seperti ini kalian bisa tambahkan airnya lagi. Airnya dimasukkan sedikit demi sedikit ya, sampai kira-kira adonan ini bisa diputer seperti ini. Nah seperti ini. Kalau seperti ini sudah cukup, jangan ditambah lagi airnya. Karena adonan pasta yang terlalu encer itu nanti ketemu dengan adonan putih telur, akhirnya adonan yang untuk dipanggang itu jadi terlalu cair. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Kalau udah seperti ini, masukkan minyaknya, kemudian aduk-aduk lagi sampai menjadi homogen. Pelan-pelan aja, jangan terkejut karena memang ini adonannya kental. Salah satu kuncinya juga di adonan pasta ya. Selain nanti di adonan putih telurnya, adonan pasta ini juga sangat-sangat besar pengaruhnya. Jadi konsistensinya itu tidak boleh terlalu encer. Sama seperti adonan pasta pandannya, kalau udah rata sisihkan. Sekarang kita mau mixer adonan untuk putih telurnya. Jadi untuk putih telurnya itu ada 7 butir putih telur yang udah aku pisahkan. Kemudian ada 225 gram gula pasir yang tadi sudah diambil 2 sendoknya untuk adonan pasta pandannya. Kemudian ini ada 1 sendok teh cuka apel. Jadi kalau nggak ada cuka apel kalian bisa gunakan cream of tartar atau kalian bisa gunakan air perasan air lemon atau perasan air jeruk nipis. Sekarang aku mau blender dulu. Mixer dulu, bukan blender, aku mau mixer dulu ya. Untuk mixer putih telur ini, gulanya dimasukkan dibagi 3 bagian aja, jangan sekaligus dimasukkan. Kemudian diselingi dengan cuka apelnya. Jadi fungsi dari cuka apel, perasan air lemon, cream of tartar, atau perasan air jeruk nipis, itu fungsinya sebenarnya untuk menstabilkan adonan putih telurnya. Jadi ini di mixer sampai soft peak saja, jangan sampai hard peak karena nanti dicampur susah. Mixernya itu sampai soft peak, yang disebut soft peak itu yang seperti ini. Ada jambul petruknya, tapi dia nggak tegang, nggak kaku gitu ya. Nah ini masukkan ke adonan pastanya itu kurang lebih ambil 2 sampai 3 sendok spatula, kemudian diaduk pelan-pelan dengan spatula. Masukkan lagi kalau sudah rata. Ini adonan putih telurnya nanti dibagi 2 ya. Jadi yang satu untuk pasta pandan, yang satu lagi untuk yang coklat. Nah seperti ini, pelan-pelan aja, jangan terlalu bernafsu. Karena kalau terlalu bernafsu nanti adonan tekstur dari bolunya tuh atau sifonnya tuh jadi kaku ya, nggak enak. Nah ini juga sama seperti yang coklat tadi, masukkan dulu sebagiannya, aduk dengan teknik aduk balik seperti ini. Kalau sudah rata seperti ini, kalian bisa gabungkan lagi ke sisa adonan putih telurnya. Jadi jangan dari adonan pasta itu yang berat langsung dimasukkan ke adonan yang ringan. Nah kalau seperti ini udah bisa dicampurkan ke adonan putih telurnya. Oh, seperti ini. Jadi lanjut lagi, diaduk pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat, sampai adonan ini tercampur dengan sempurna. Jangan terlalu lama ya. Oke. Ini udah selesai, kita akan tuang ke dalam loyang. Untuk loyang sifonnya tidak perlu diberikan polesan apapun, jadi nggak perlu
margarin, nggak perlu dikasih margarin dan tepung, cukup langsung dipanaskan saja dan tuangkan adonan yang sudah jadi. Ini aku alasin dengan loyang yang lebih besar di bagian bawahnya supaya adonan itu tidak keluar dari bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi adonannya itu kental. Karena aku menggunakan dua warna, jadi ini aku berikan selang-seling aja adonan pandan dengan adonan coklatnya. Bebas ya. Jadi ini kalian bebas berkarya seperti apa. Oke, untuk motifnya bebas ya. Jadi aku akan acak aja dengan menggunakan sumpit seperti ini. Jadi nanti motifnya itu abstrak banget ya. Oke. Kalau udah selesai, masukkan kembali ke dalam ovennya. Aku alasi dengan loyang yang lebih besar di bagian bawah ini. Kemudian loyang sifonnya di atas. Itu tujuannya supaya adonannya itu tidak keluar dari bagian bawah dari loyang sifonnya, karena ini adalah loyang yang jadul ya. Jadi kadang saat dicuci dia mau melengkung. Dan awalnya tadi aku gunakan suhu 150 derajat Celcius selama 25 menit api bawah. Kalau yang punya oven tangkring juga sama ya, gunakan loyang yang lebih besar di bawahnya dan di atasnya itu loyang sifonnya. Jadi kalau punya oven tangkring, nggak punya oven listrik, jangan kecil hati juga. Karena sifon ini sebenarnya kalau dipanggang di oven tangkring itu justru hasilnya juga nggak kalah bagusnya ya. Dengan api yang kecil, gunakan oven tangkring itu kurang lebih waktunya 2 jam. Oke. Nah, ini setelah 25 menit aku udah turunkan suhunya ke 120 derajat Celcius. Awalnya tadi 25 menit awal aku pakai 150 derajat Celcius. Tapi setelah itu aku turunkan menjadi 120 derajat Celcius saja. Untuk panggang sifon ini aku menggunakan api bawah aja, aku nggak gunakan api atas. Jadi buat kalian kalau misalnya mau gunakan oven tangkring itu nggak usah khawatir, jadi nggak perlu ada api atasnya, cukup dengan api yang kecil aja sampai dia benar-benar sebelah pinggirannya itu akan kelihatan coklatnya ya. Dan bisa dicoba dengan menggunakan tusuk lidi untuk memastikan kematangannya. Tapi kalau untuk sifon ini, kalau bagian atasnya itu kurang kering, saat kita balikan nanti dia akan terkelupas. Jadi pastikan aja dengan api yang kecil kalian panggang sampai benar-benar kering bagian atasnya. Oke, jadi ini kita tunggu sampai selesai dulu. Oke, sudah selesai dan jangan lupa setiap kalian sudah selesai panggang sifon, siapkan botol atau misalnya loyang kalian masih bagus ada penyangganya, langsung dibalikan supaya dia nggak ambles. Karena itulah sebabnya kenapa sifon loyangnya itu nggak bisa diolesi dengan margarin ataupun tidak bisa diberikan baking paper ya. Jadi seperti ini. Kalau udah selesai wajib dibalikkan seperti ini. Oke, berapa lama dibalikkan? Ini bisa sekitar 1-2 jam atau mungkin bisa lebih dari 1-2 jam ya, sampai dia benar-benar dingin aja. Setelah aku diamkan, aku dinginkan, sekarang aku mau seset, aku mau keluarkan dari loyangnya.
Oke, sekarang aku akan potong, aku akan tunjukkan tekstur bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya itu lembut banget seperti ini. Sebentar, aku akan tunjukkan. Nah, seperti ini. Manisnya kalau menurut aku udah pas, jangan ditambahkan lagi dan gak perlu dikurangi. Tapi kalau buat kalian yang doyan manis, kalian bisa tambahkan lagi gulanya. Cuman saran aku jangan terlalu banyak makan yang manis juga ya. Oke, jadi buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Oke, thank you ya buat kalian yang udah support aku selama ini. Support aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.